Baik, saya langsung ke Bang Muhammad Soleh dari sisi penggugat yang nanti akan menggugat Permenaker JHT ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Apakah ini memang problemnya soal timing saja atau memang secara substansi ada yang tidak beres dari aturan ini? Jadi ini bukan persoalan timing, ini persoalan substansi. Pertama, saya sering menggugat peraturan di Mahkamah Agung maupun undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Terakhir saya menang terkait BPJS kenaikan oleh Presiden, menang tapi dibatalkan, dibuat lagi aturan. Ini untuk menghantam, mengcounter Bang Edi yang mengatakan gugatan ke Mahkamah Agung itu salah alamat. Kalau ke PT UN itu terkait keputusan, kalau peraturan itu ranahnya adalah di Mahkamah Agung. Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini secara substansi sudah cacat. Pertama, kalau kita bicara konsideran, tadi dikatakan bahwa Permenaker sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Tetapi kalau kita lihat di konsiderannya, sama sekali tidak disinggung. Konsideran ini hanya menyinggung Undang-Undang Dasar, Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, PP 46, Undang-Undang 40 yang menjadi cantolan sama sekali tidak. Maka menurut kami ini adalah cacat dari sisi pembuatan produk hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara Undang-Undang nomor 40 yang selalu dikatakan ini sesuai, justru Permenaker ini tidak sesuai dengan undang-undang. Saya mau bacakan. Pasal 37 menyatakan, ini yang akan dijadikan rujukan, manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat tetap, total tetap. Tidak ada disinggung kena PHK. Artinya ketika tiba-tiba Permenaker nomor 2 ini mencantumkan bahwa orang yang kena PHK itu boleh dapat JHT tetapi nunggu usia 56, menurut saya itu juga tidak bisa. Itu cacat. Jadi logika yang dipakai oleh Kemenaker, logika yang dipakai oleh partai koalisi sebagai pendukung, bahwa ini bukan soal substansi tapi soal timing, ini sudah tidak benar. Logikanya begini, yang namanya jaminan hari tua, kalau kita bicara hakikatnya adalah ketika orang berhenti kerja. Berhenti kerja itu bisa karena pensiun, usianya sudah 56, bisa karena meninggal, bisa karena cacat total, atau bisa karena di PHK, atau dia bisa karena mengundurkan diri. Jadi prinsipnya itu adalah prinsip orang sudah tidak bekerja lagi. Bukan soal, kalau JHT-nya usia 30 tahun, bukan JHT namanya, jaminan hari muda. Itu pikiran-pikiran yang menurut saya adalah pikiran sesat. Tidak sesuai dengan konteks tujuan dari adanya Permenaker. Yang ketiga, yang namanya peraturan itu dibuat selalu untuk kepentingan. Kepentingannya apa? Kalau JHT kepentingan untuk buruh. Yang menjadi pertanyaan saya, sebelumnya itu ada Permenaker nomor 19 tahun 2015. Jadi 6 tahun berlaku, apakah ada masalah? Apakah banyak kebohongan yang dilakukan oleh buruh? Apakah BPJS-nya bermasalah? Selama ini tidak ada keluhan. Kalau nggak ada keluhan, ngapain itu dicabut? Kalau tidak ada masalah, kenapa itu harus dihapus? Nah itu, ini yang menurut saya ini yang menjadi batu uji kita ke Mahkamah Agung. Harapan kita dalam waktu dekat supaya Mahkamah Agung ini menggelar sidang. Karena ini kan problem bangsa. Problem jutaan nasib buruh yang menurut saya tidak bisa ini dibicarakan soal timing, tidak bisa ini soal karena COVID. Nanti kalau nggak COVID nggak ada masalah. Kalau COVID bermasalah. Bukan. Kalau kita bicara hukum, maka itu bicara tata urutan perundang-undangan, bicara norma hukumnya, substansinya, ini menguntungkan buruh atau tidak. Ketika itu tidak menguntungkan, ya layak untuk dibatalkan. Oke, saya ke Bang Lukman Edi. Bang Lukman Edi, ini kepentingan siapa sesungguhnya Permenaker ini? Karena kalau tadi Bang Soleh katakan, ini justru cacat secara produk hukum dan juga secara substansi. Tanggapan Anda? Ya, jelas Permenaker ini adalah untuk kepentingan buruh, ya. Dan
seperti saya katakan sebelumnya bahwa Permenaker ini dibuat ya untuk memperbaiki Permenaker sebelumnya, dan ini adalah amanat dari Undang-Undang SDSN itu sendiri. Jadi ya walaupun ini menjadi hak sepenuhnya penggugat, menjadi hak sepenuhnya Pak Soleh undang-undangnya itu. untuk Nggak ada kan buru-buru melakukan gugatan ke Mahkamah Agung, ya itu hak konstitusionalnya. Dan ini bagian yang harus kita dorong juga, ya. Jadi kita biasakan juga untuk pihak-pihak yang tidak tertampung di dalam sebuah peraturan perundang-undangan melakukan upaya hukum berdasarkan kepada mekanisme yang sudah ada. Itu benar. Yang dilakukan oleh Pak Soleh itu sudah benar. Walaupun saya menilai bahwa gugatan itu kontraproduktif. Kenapa? Kontraproduktif karena menghilangkan secara filosofis apa sebenarnya menjadi kebutuhan dari JHT itu sendiri, ya. Jadi gugatan itu menyebabkan kebijakan pemerintah tentang jaminan hari tua itu diganggu oleh gugatan itu sendiri. Nah, oleh itu saya katakan itu nilai gugatan itu kontraproduktif, ya. Sebaiknya kita dalam memperjuangkan nasib buruh itu undang-undang yang adalah melakukan hal-hal yang produktif. Oke, ya. Bang Lukman, Penuhi semua kebutuhan mereka, memenuhi semua hak mereka, bukan menggugat, justru menghilangkan hak mereka ketika mereka nanti pada usia 56 tahun. Ya, itu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, Bang Soleh silakan tanggapan Anda. Tadi Anda menanyakan kontraproduktifnya di mana kalau saya tidak salah. Jadi kalau ini dianggap sebagai kontraproduktif, Menteri juga mengatakan ini sesuai dengan undang-undang. Saya ingin mengatakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu yang menjadi acuan dari Permenaker adalah pasal 37. Pasal 37 tidak bicara soal PHK, pasal 37 itu tidak bicara soal orang mengundurkan diri. Artinya ketika pasal 5 Permenaker nomor 2 itu mengatur, itu jelas-jelas ini kan berarti cacat, ngomongnya ke undang-undang. Undang-undangnya itu nggak ngatur. Ini kalau saya menilai sejak awal problemnya ada di undang-undang. Undang-undangnya bermasalah, tiba-tiba muncul PP 46 yang memberikan ruang PHK dan mengundurkan diri bisa dapat JHT asalkan menunggu usia 56. Tetapi pada bulan Juni dibuat banyak desakan teman-teman buruh sehingga bulan Agustus PP itu dicabut oleh Jokowi, oleh pemerintah, muncullah PP 60. Sayangnya di dalam PP 60 tiba-tiba pasal 26 ayat 3 yang mengatur teman-teman yang kena PHK dapat JHT tadi itu dihilangkan. Sehingga tidak ada ruang sama sekali. Tiba-tiba muncullah Permenaker nomor 19 tahun 2015. Buruh senang. Karena apa? Karena difasilitasi teman-teman yang kena PHK, yang mengundurkan diri, hak mendapatkan JHT tanpa menunggu usia 56. Nah, proses 6 tahun ini masalahnya di mana? Kok tiba-tiba itu dicabut lagi, dirubah lagi? Karena pada saat itu ada desakan buruh. Desakan buruh dilatar belakangi oleh belum tertampungnya kebutuhan buruh ketika dia mengalami PHK di dalam JHT itu sendiri, sehingga dan tidak ada dalam program-program yang lain. Nah, sekarang pemerintah sudah mengeluarkan program yang lain sebagai buffer, sebagai penyangga. Jadi menurut saya pasal di dalam PP itu sifat temporer karena memang ada desakan yang sifatnya temporer dan yang namanya peraturan itu tidak ada program pemerintah yang kemudian memunculkan tetangga dan sebagai buffernya, saya kira itu sudah selesai. Saya ke Bang Soleh dulu. Bang Soleh, jadi menurut Anda pangkalnya ini sebetulnya ada di Undang-Undang Nomor 40 tadi itu atau bagaimana? Betul. Akar masalahnya itu ada di dalam undang-undang. Yang salah siapa? Pemerintah dan DPR. Lupa memasukkan norma untuk yang mengundurkan diri dan norma untuk yang terkena PHK. Karena tidak diatur di dalam undang-undang, diantisipasi melalui PP. Tetapi PP yang diatur dalam PP 46
tapi menunggu usia 56 tahun itu ditolak Oke. sama buruh. Maka Undang-undang- bulan oleh undang-undangnya Jokowi disalahkan, dirubah lagi Cak dengan PP Soleh gugat ke 60. Mahkamah Konstitusi, Sudahlah, Cak Soleh. kita harus konsekuen. Kalau ini Aku- memang masih berlaku. Gimana? Gitu loh. Oke, ya. Permenaker ini kan amanah dari undang-undang. Oke, Bang Lukman ditahan dulu. Saya harus Kalau kemudian undang-undangnya juga disalahkan, gimana caranya menggugat itu? Oke, saya harus ke Bang Rahmat Handoyo sekarang. Bang Rahmat dari Komisi 9 DPR RI, apa tanggapan Anda bahwa apa sebetulnya pangkal masalahnya itu ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004? Tanggapan Anda? Saya kira begini, apa yang disampaikan oleh teman-teman pekerja yang melalui Bang Soleh, nggak salah itu. Dinaungi dalam konstitusi kita, jalan aja nggak apa-apa. Menggugat kepada MA jalan. Kalau toh pada akhirnya perdebatan pada konten itu, pada akhirnya tadi yang salah ada Undang-Undang 46, kan ada ranah konstitusi kita, MK silakan. Didevelopsi dulu. Ya. Kan ada ranah itu. Nah, sendiri yang demikian saya tidak masuk ke ranah situlah. Silakan jalan teman-teman pekerja melanjutkan terkait gugatan itu. Tetapi justru saya lebih berpikir begini. Pemerintah sekali lagi tidak salah dengan argumen yang disampaikan berulang kali bahwa ini adalah demi pekerja. Tapi juga kami juga pahami suasana batin dan suara hati masyarakat pekerja. Banyak juga pekerja menyampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Soleh ya. Kemarin ada yang mengatakan timingnya tidak tepat. Kalau temannya ekonomi bagus, setuju. Itu disampaikan di TV nasional bersama saya loh ya. Jadi ada 6.000 serikat pekerja, Bung. Ada 100 federasi di tanah air kita itu. Jadi ya kita saling menghormati apa yang disampaikan oleh itu. Tetapi apapun, niat pemerintah itu sangat baik. Suasana batin para pekerja yang semestinya itu mendapatkan hak dan hak dia dan uang dia untuk meminta ya kita hormati. Saran saya sekali lagi, duduklah bersama, tidak ada masalah yang tidak bisa bicarakan. Karena memang ada informasi yang luar biasa bahwa ada program-program pemerintah yang tidak diterima utuh oleh para pekerja dan bahkan di luar pekerja pun ikut-ikutan nimbrung. Isunya tidak anti kepada soal masalah JHT sekarang ini. Begitu banyak isu di luar sana bahwa seolah-olah pemerintah bangkrut, seolah-olah BPJS bangkrut, kemudian itu yang harus diluruskan. Bahwa niat pemerintah mulia bahwa pada saat usia 56 tahun ke depan itu para pekerja sudah tidak bisa bekerja efektif, punya tabungan, punya hasil investasi yang baik. Apakah salah? Bagus itu. Soal itu. Kemudian di dalam perjalanannya ada yang menyoal masalah undang-undang 40, kemudian ada menyoal masalah PP-nya, menyoal permennya, itu ranah sebagai negara demokrasi walaupun boleh-boleh saja. Saran saya begini, ada diskusi, ada masa transisi, kalau memungkinkan. Oke, Bang Soleh tahan dulu. Kita kebebasan kepada, akhirnya kita berikan kepada para pekerja. Silakan mengikuti sampai 56 tahun, 56 tahun silakan. Kalau tidak ya boleh diambil. Sederhananya saja begini. Kalau memang tadi Bung Soleh Baik, itu Bang Soleh boleh ditahan dulu, Bang Soleh. Undang-undang 40 tadi ke MK. Itu ranahnya terhormat dan demokratis sebagai sebuah negara hukum. Gitu. Baik, Bang Soleh tahan dulu. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Rahmat Handoyo bahwa ini yang tadi disampaikan oleh Bang Soleh adalah ini sebetulnya bukan soal timing seperti yang tadi Anda katakan bahwa ini sedang pandemi dan sebagainya. Tapi ini soal substansinya saja menurut Bang Soleh dan kawan-kawan ini sudah cacat, termasuk juga dari produk hukumnya sehingga akan digugat begitu. Jadi ini bukan soal timing masalahnya. Tanggapan Anda apa, Bang Rahmat Handoyo? Boleh, itu adalah pendapat dari sudut pandang lain. Saya menghormati itu. Dari substansi boleh, tetapi kami menganggap bahwa saat ini suasana masyarakat yang punya dana ditabung lewat BPJS, yang dikelola oleh BPJS, sangat butuh tidak bisa diambil. Saya kira beberapa pekerja, elit pekerja setuju bahwa ada yang mengatakan bahwa itu masalah timing tidak tepat. Itu harus diakui. Tapi ketika Bang Soleh mengatakan itu, kita hormati, tidak masalah. Kita juga gak keberatan dari konten itu, substansinya gak keberatan. Tapi ada juga pekerja menganggap bahwa ini adalah soal substansi. Kita harus hormati sebagai sebuah negara demokrasi. Banyak pekerja yang mengatakan soal timing. Dan termasuk kami, saya pribadi, ini masalah momentum yang kurang tepat. Dan tapi paling tidak saya punya bisa diundur setengah tahun, apakah ada masa transisi, atau kan tadi opsi kalau memungkinkan. Bang Soleh boleh tahan dulu? Oke, baik. Silakan, berhenti juga silakan. Oke, baik. Silakan Bang Soleh, silakan. Itu memperjuangkan haknya. Harus kita bela. Gitu loh. Jadi ini jangan kembali lagi kepada soal selalu bersilat kata bahwa ini kembali ke undang-undang, ini tidak ada masalah, ini niatan pemerintah baik.
belum tentu niatan baik itu prakteknya baik. Faktanya tadi kan saya sudah jelaskan. Ini catat, konsiderannya aja nggak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 yang selalu didengar-dengungkan. Kalau soal itu ini sesuai dengan Undang-Undang. Saya bingung ini, bagian hukumnya itu membuat produk hukumnya seperti apa gitu loh. Oke. Silakan tadi Bang Rahmat Handoyo mau menanggapi. Setuju saya, soal itu silakan lanjut. Kalau masalah substansi sekali lagi saya hormati, kita hormati sebagai sebuah negara hukum, lanjut saja ke PMK, nanti diuji mana yang itu biarlah ada yang mengadil, yang mengadili. Kemudian kalau memang ternyata belum puas terkait dengan undang-undang, silakan lanjut ke MK. Ranahnya jelas kok kita sebagai sebuah negara hukum. Baik. Rencana-rencana itu aksinya begitu. Baik, kita break dulu, nanti kita masuk ke segmen terakhir dialog, konklusinya seperti apa. Tapi yang jelas Bang Soleh begini, yang jelas sampai hari ini kita melihat bahwa Kemenaker juga masih akan mempertahankan aturan ini. Jadi menurut Anda apa jalan tengahnya? Apakah memang harus lewat gugatan ini dan dibatalkan, atau kemudian bisa duduk bersama, komunikasikan lagi seperti yang disampaikan juga oleh Bang Rahmat Handoyo dan juga Bang Lukman Edy. Apakah cukup sampai di situ? Kita bahas nanti. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Baik, segmen terakhir dialog Bapak-Bapak, jadi langsung ke konklusinya saja. Saya langsung ke Bang Lukman Edy. Dari Anda seperti apa menanggapi tadi disampaikan oleh poin-poin dari Bang Muhammad Soleh, termasuk juga gugatan aturan ini yang memang akan digugat oleh sejumlah pihak? Halo Bang Lukman. Oke. Ya. Saya kira begini, kalau undang-undang sendiri, undang-undang SJSN-nya itu baik, prosesnya juga benar ya, secara substansi juga baik. Nah kalau ada pasal-pasal yang kurang di dalam undang-undang itu, mari kita revisi undang-undangnya, kita tambahkan, kita usulkan kepada DPR, usulkan kepada pemerintah untuk menambah pasalnya. Ya. Kemudian kalau dikatakan bahwa, jangan dikatakan bahwa undang-undang ini salah, jangan dikatakan undang-undang ini nggak benar ya. Salah juga menggugat undang-undang ke Mahkamah Agung kalau mau menggugat undang-undang itu kalau bertentangan dengan undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, soal Permenaker, sekali lagi Permenaker ini adalah amanah dari undang-undang SJSN itu sendiri. Memang ada pasal yang mungkin tidak bertentangan ya, tapi yang berbeda dengan yang ada dalam PP, kan situasinya berbeda. Ketika PP itu muncul, khususnya pasal berkenaan dengan JHT itu, ya boleh mengambil JHT ketika pemutusan hubungan kerja, itu memang pada saat itu ada tuntutan buruh untuk ruang kosong yang belum tercantum di dalam Permenaker sebelumnya. Nah, oleh sebab itu temporer dan diskresi sifatnya. Nah, ketika kemudian ada program pemerintah yang bisa menjadi buffer dan bisa menjadi penyangga, bisa memenuhi tuntutan buruh sebelumnya melalui JKP ataupun program-program yang lainnya, saya kira wajar kalau kemudian itu disesuaikan semua, ya disesuaikan semua. Ini kan kondisi sekarang ini adalah dalam rangka menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan jaminan kepada buruh, dan pemerintah punya komitmen yang kuat untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan jaminan terhadap buruh, baik itu jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan, beserta program-program yang lainnya. Banyak sekali program-program itu yang di Kemenaker maupun yang diluncurkan oleh Pak Jokowi untuk memenuhi kebutuhan para pekerja itu sendiri. Jadi saya kira saya setuju tadi dengan Pak Rahmat Handoyo ya, isu-isu yang berkenaan dengan uangnya boleh diambil, uangnya mau dipakai oleh pemerintah untuk obligasi, sudahlah, jangan percaya dengan isu-isu seperti itu. Nah, kita harus percayalah kepada pemerintah ini punya niat yang baik untuk melakukan yang terbaik juga bagi rakyatnya, khususnya kepada kaum pekerja. Oke, Bang Lukman, sedikit tanggapan Anda kalau kemudian disebut bahwa sejumlah elit parpol ya, baik koalisi dan juga oposisi, yang mengatakan bahwa ini timingnya tidak tepat soal situasi pandemi dan lain sebagainya. Anda sepakat soal itu bahwa permen ini keluar di saat yang tidak tepat? Iya, karena memang permen ini keluar pada saat ada pandemi, ada krisis,
ada pemutusan kerja, sehingga kemudian para buruh merasakan dampak langsung dari keluarnya permen ini. Nah, tinggal kita sempurnakan ini program yang dikatakan oleh pemerintah. Pemerintah sudah siapkan buffernya JKP. Kita sempurnakan programnya, ya. Kita berikan bantuan kepada para buruh, baik itu sumbernya dari iuran buruh sendiri maupun disupport oleh pemerintah, ya, melalui berbagai macam program. Itu kita support. Desak ini Pak Rahmat Handoyo di Komisi 9 untuk memperbesar dana JKP-nya, misalnya begitu, ya. APBN-nya munculin di JKP itu supaya ada support juga dari APBN, ya. Jadi jangan ditanya uang Pak Rahmat dari mana, bukan urusan kita, uang itu Menteri Keuangan, pemerintah negara yang nyari uangnya untuk kesejahteraan rakyat juga. Para pekerja, para buruh itu kan rakyat Indonesia juga, ya. Itu ya Pak Rahmat, ya. Oke, baik. Nanti ke Bang Rahmat terakhir. Tapi saya harus ke Bang Soleh dulu. Bang Soleh, tanggapan dari Anda yang tadi dikatakan Bang Lukman bahwa salah alamat kalau menggugat ini ke MA, dan dari Anda kemudian apa memang yang seharusnya solusi yang diharapkan? Karena sepertinya pemerintah juga tetap pada pendirian bahwa tidak akan mencabut aturan ini. Ya, soal salah alamat, sekali lagi saya sampaikan, saya sudah berulang kali menggugat baik di MA maupun di Mahkamah Konstitusi. Suara terbanyak bisa berubah undang-undang pemilu, itu saya juga yang memenangkan. Konteks ini kalau saya dianggap salah alamat, silahkan. Tetapi saya sudah membaca semua produk hukum yang kita uji ini, letak kesalahannya di mana, cacatnya di mana, tadi sudah saya jelaskan. Pertama, substansinya, bahwa ini tidak ada rasa keadilan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan, asasnya mensyaratkan semua produk hukum itu harus ada asas keadilan. Di mana letak keadilan buat pekerja yang dia terkena PHK harus menunggu usia 56 tahun, harus menunggu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Di mana itu letak keadilannya? Itu satu. Yang kedua, cacat substansinya, konsiderannya tidak mengacu kepada Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 yang selalu menjadi rujukan kementerian, teman-teman DPR, bahwa ini sudah sesuai dengan Undang-Undang SDN. Tidak sesuai. Ini yang kita jelaskan. Nah, harapan kita begini, saya kok punya pikiran, 2 minggu ke depan Pak Jokowi pasti membatalkan. Pak Jokowi selalu melihat situasi ketika ini semakin memanas, maka akan dibatalkan. Sama dengan PP 46, toh akhirnya dicabut juga oleh Pak Jokowi. Harapan saya dibanding dibatalkan oleh Mahkamah Agung, itu akan menampar mukanya pemerintah, menampar mukanya Kementerian Tenaga Kerja, ya lebih baik dibatalkan. Toh sudah ada peraturannya. Dan yang kita gugat itu memang pasal 5, tetapi kita minta dicabut semua pasal, sehingga kalau Permenaker nomor 2 ini dibatalkan, kembali ke Permenaker nomor 19 tahun 2015. Selesai, nggak ada masalah apapun, buruh senang, Indonesia aman, COVID selesai, sudah. Oke, saya ke Bang Rahmat Handoyo. Bang Rahmat Handoyo, bagaimana dari Komisi 9? Apakah ini, karena ini polemik kan terus bergulir ya, bagaimanapun pro kontra tetap terjadi, dan narasi penolakan juga cukup kencang didengungkan, bahkan akan digugat. Apakah Komisi 9 juga akan memanggil Menteri Ida Fauziah, atau seperti apa sebenarnya? Bahkan ada keyakinan tadi dari Bang Soleh bahwa 2 minggu ke depan Pak Jokowi akan membatalkan Permenaker ini. Ya, gini, intinya prinsipnya begini, saya tentu menghormati niat baik pemerintah ya sebagai upaya untuk menjamin kesejahteraan para buruh di hari tua. Tapi saya juga pahami betul suasana batin masyarakat pekerja kita di saat pandemi sudah mengalami PHK, berhenti untuk menyambung dana untuk hidup, kesulitan uang. Jihad menjadi salah satu solusi. Nah, kaitannya dengan Mas Soleh dan teman-teman yang lain untuk menggugat ke MA, bahkan termasuk ke MK, saya aminin, tidak masalah, itu bagus. Suatu hal yang menjadi ranah yang harus kita dorong sebagai sebuah negara hukum, tambah. Nah, yang penting saat ini adalah ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Diskusi, bertemu, berkomunikasi, duduk bersama para pekerja dengan menteri ataupun dengan jajarannya untuk mencari jalan keluar yang terbaik seperti apa. Rekomendasi saya bisa jadi di review kembali dalam hal ini adalah silakan jalan, tetapi apakah ini ada masa transisi, masa peralihan sekian tahun sebelum proses. Karena ada pekerja yang setuju terhadap substansi ini. Ingat ya, ada yang setuju, ada juga tidak setuju. Kita hormati semuanya. Nah, kemudian kalau ternyata belum ada titik temu, ya diberikan keluasan, diberikan kebebasan. Silakan yang sampai lanjut usia 56 tahun, silakan.
Kemudian kalau ada yang berkenan untuk ngambil sebelum 56 tahun karena PHK maupun putus mengundurkan diri, silakan diberi kebebasan. Yang penting adalah komunikasi. Dan yang terakhir adalah ada niat baik, ada program pemerintah yang belum diterima secara utuh oleh teman-teman pekerja. Bahkan ditangkap dalam media sosial yang enggak gitu ya. Salah satunya adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Itu bagus sekali loh. Pemerintah melakukan dana, pekerja tidak melakukan pembiayaan. Justru di sini buruh dapat double keuntungan. Di saat usia 56 mengikuti dapat manfaat nilai tambah investasinya, dan ada jaminan sosial, jaminan penjaring sosial, yaitu ketika putus hubungan kerja, negara hadir melalui 3 bulan pertama ada pemberian insentif nominal, kemudian ada informasi pelatihan, ada informasi yang lain. Oke. Nah, informasi yang utuh ini yang belum sampai sepenuhnya oleh para pekerja, kemudian isu liar yang menumpangi. Sehingga seolah-olah ini adalah negara tidak punya uang, seolah-olah kita sampai 56 uangnya hilang, seolah-olah BPJS bangkrut. Salah semua informasi itu. Dan ternyata isu-isu liar itu sudah mendominasi di media sosial kita. Untuk itu negara memang harus pantasnya pemerintah untuk meluruskan lagi. Sekali lagi, percayalah bahwa kalau kita duduk dengan bijak, dengan kepala dingin, sesuatu masalah pasti ada solusinya kok. Saya kira ke depan kita akan berdiskusi dengan Ibu Menteri mencari jalan yang terbaik. Semuanya berpikir untuk bekerja. Mas Soleh dan teman-temannya pasti buat bekerja. Kami parlemen juga bekerja. Dan pemerintah pun pasti substansinya untuk kesejahteraan pekerja. Begitu, Bung. Jadi apakah akan ada memanggil Menaker dalam waktu dekat mungkin dari Komisi 9, Bang Rahmat? Ya, kalau ini kan sudah menjadi isu nasional ya, saya kira tidak didesak pun kami pasti akan secara periodik melakukan satu diskusi, melakukan fungsi pengawasan, fungsi kedewanan, kontrol, kemudian pengawasan, kemudian keuangan dan juga legislasi. Kalau dari sini cuma kontrol, nanti kita akan diskusi dengan Bu Menteri ya. Meskipun saya percayai dan saya yakini Bu Menteri sudah melakukan berkoordinasi dengan para tripartit nasional seperti yang disampaikan oleh beberapa waktu lalu di media. Saya kira saya yakin itu. Yang penting adalah kita akan mencari yang terbaik buat semuanya. Baik, kita akan lihat bagaimana dinamika polemik JHT ini ke depan dan mudah-mudahan diskusi malam hari ini yang sangat menarik dan ada perspektif yang juga berbeda, tapi juga saya yakin semuanya punya dasar ini bisa memberikan perspektif yang baru kepada masyarakat dari apa yang terjadi soal polemik JHT ini. Terima kasih banyak Bang Lukman Edy, terima kasih banyak Bang Rahmat Handoyo dan juga Bang Muhammad Soleh sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.